Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya izin memperkenalkan diri, saya Muhlisan Ananda dengan NIM 066, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan terkait materi peradaban Islam di Spanyol ataupun di Andalusia. Materi ini dikaji dari mata kuliah peradaban Islam. Kemudian langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, Islam mulai masuk ke Spanyol pada masa pemerintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, itu dari dinasti Umayyah, sekitar tahun 711 Masehi. Melakukan ini dipimpin oleh dua tokoh penting, yaitu Tariq bin Ziyad, kemudian juga ada Musa bin Nusair. Sebelum Islam datang, Spanyol berada di bawah kekuasaan kerajaan Kristen, yaitu Visigoth, yang lemah dan terpecah belah. Setelah berhasil menguasai Spanyol, wilayah ini kemudian dikenal dengan nama Al-Andalus, yang menjadi salah satu pusat peradaban Islam paling maju di dunia pada kala itu. Dan slide berikutnya adalah penaklukan dan awal pemerintahan. Dalam proses penaklukan, Tariq bin Ziyad itu menyeberangi Selat Gibraltar bersama pasukannya dan berhasil mengalahkan Raja Roderick. Kisah yang terkenal adalah ketika Tariq memerintahkan membakar kapal-kapal yang mereka tumpangi agar pasukannya itu tidak bisa mundur. Nah, perintah itu menjadi simbol keberanian dan tekad umat Islam pada kala itu. Setelah wilayah tersebut dikuasai, pemerintahan Islam mulai terbentuk. Pada awal masa Spanyol ataupun Andalus diperintahkan oleh gubernur di bawah kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus. Namun pada tahun 756 Masehi itu Abdurrahman Ad-Dakhil, yaitu keturunan dari Bani Umayyah, yang berhasil lolos dari kejaran dinasti Abbasiyah, datang ke Spanyol dan mendirikan dinasti Umayyah II dengan ibu kota yang berada di Cordova. Oke, kemudian ada masa kejayaan. Masa kejayaan atau masa kemasan peradaban Islam di Spanyol terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman III yang berada pada tahun 912 sampai 961 Masehi, dan Hakam II juga pada 961 sampai 976 Masehi. Nah, pada masa itu Cordova menjadi kota paling maju di Eropa. Hasil ataupun fakta dari yang saya sebutkan, bayangkan Cordova waktu itu memiliki ribuan masjid, ratusan sekolah, rumah sakit, dan bahkan di kota Cordova itu ada penerangan jalan. Sementara di kota-kota lain pada kala itu masih gelap dan kumuh. Selain menjadi pusat pemerintahan, Cordova juga menjadi pusat ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dari berbagai bidang datang untuk menimba ilmu, sehingga Andalusia dijuluki kota cahaya dunia Islam. Oke, selanjutnya masuk ke kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, peradaban Islam di Spanyol melahirkan banyak ilmuwan besar, dan karyanya itu berpengaruh sampai ke Eropa. Beberapa di antaranya itu ada Ibn Rushd atau Averroes, yaitu seorang filsuf dan dokter besar. Kemudian ada Ibnu Bajjah atau Afim Parche, dan Ibnu Tufail atau Abu Bakr, yaitu ahli astronomis dan pemikir rasional. Nah, kemudian juga ada Ziryab, yaitu seorang musisi yang memperkenalkan etika berpakaian dan tata cara makan yang elegan di Eropa sana.
Ilmuwan yang berkembang tidak hanya agama, tetapi juga kedokteran, filsafat, matematika, arsitektur, dan juga ada seni musik. Karya-karya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi dasar kebangkitan ilmu dari pengetahuan di Barat, atau juga yang dikenal sebagai Renaissance. Nah, kemudian ke slide berikutnya ada kemajuan arsitektur dan seni. Kemajuan arsitektur Islam di Spanyol bisa dilihat dari bangunan-bangunan megah yang masih berdiri sampai sekarang. Misalnya itu ada Masjid Cordova yang menjadi simbol kemegahan spiritual dan ilmu pengetahuan di sana. Selain itu ada juga Istana Alhambra di Granada yang dikenal juga dengan keindahan ukiran, taman, dan kolam airnya. Kemudian ada seni dan budaya di Andalusia sangat berkembang. Musik dan sastra menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sana. Dan semua diakui dengan penuh nilai keindahan dan harmoninya. Oke, masuk ke pemerintahan Islam di Spanyol, sistem sosial dan ekonomi ya. Pemerintahan Islam di Spanyol juga dikenal dengan sistem sosial dan ekonomi yang maju. Diterapkan toleransi beragama, di mana umat Islam, Yahudi, dan Kristen bisa hidup berdampingan secara damai pada kala itu, serta bekerja sama dalam bidang ilmu perdagangan dan pemerintahan. Ekonominya berkembang pesat melalui pertanian, industri tekstil, serta perdagangan internasional. Spanyol menjadi penghubung antara Eropa dan dunia Islam Timur, menjadikan wilayah itu sangat makmur. Nah, kemudian kita masuk ke kemunduran dan kejatuhan. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan Islam di Spanyol mulai melemah. Setelah abad ke-11 muncul banyak negara-negara kecil yang saling bersaing dan berperang. Perpecahan internal ini dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan Kristen di utara, yang perlahan menaklukkan wilayah Islam satu persatu. Kerajaan Islam terakhir yaitu Granada ataupun Bani Ahmar ya, akhirnya jatuh ke tangan Raja Kristen Ferdinand dan Isabella pada tahun 1492 Masehi. Peristiwa ini menandakan berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol setelah lebih dari 8 abad berdirinya. Ya. Kemudian kita lanjut aja ke pengaruh terhadap dunia Barat. Nah, meskipun kekuasaan Islam di Spanyol berakhir, pengaruhnya sangat besar terhadap dunia Barat. Dari Andalusia, Eropa mengenal ilmu, pengetahuan, filsafat, kedokteran, arsitektur, dan musik Islam. Banyak universitas di Eropa lahir berkat inspirasi dari sistem pendidikan Islam di Cordova dan Granada. Nah, karena itulah Andalusia sering disebut sebagai jembatan peradaban antara Islam dan Barat. Oke, ini penutup, kesimpulan sebagai penutup. Sebagai kesimpulannya itu peradaban Islam di Indonesia menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama yang mengajarkan ibadah, tapi juga ilmu, seni, dan juga kemajuan. Masyarakat Andalusia hidup dengan ilmu toleransi dan keindahan, dan nilai-nilai itu menjadi warisan yang masih terasa hingga saat ini. Semoga dari sejarah yang sudah saya paparkan kita bisa belajar bahwa kemajuan umat Islam hanya bisa tercapai kalau kita itu bersatu, berilmu, dan juga menjunjung tinggi keadilan. Oke, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.